Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Husmiatun Nabila. Saya dari jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan penyuluhan mengenai penyakit asam urat. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan tujuan umum dan tujuan khususnya terlebih dahulu. Tujuan umumnya yaitu diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai penyakit asam urat dan menerapkan pengaturan makan atau diet untuk penyakit asam urat. Tujuan khususnya yaitu ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui definisi asam urat. Yang kedua, mengetahui penyebab asam urat. Yang ketiga, mengetahui tanda dan gejala asam urat. Yang keempat, untuk mengetahui diet asam urat. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pantangan makanan untuk penderita asam urat. Nah, pasti semuanya sering dengar kan tentang penyakit asam urat, karena pada umumnya kebanyakan di masyarakat itu penyakit asam urat sering dijumpai, sering dialami oleh orang tua yang sudah lanjut usia. Nah, kira-kira apa sih penyakit asam urat itu? Nah, penyakit asam urat adalah sejenis penyakit sendi yang diakibatkan karena kadar asam urat di dalam darahnya itu tinggi. Nah, kenapa sih kok bisa menderita penyakit asam urat, bisa kadar asam urat dalam darahnya tinggi? Nah, biasanya sering dijumpai kadar asam urat di dalam darah tinggi itu karena sering mengkonsumsi makanan yang tinggi purin. Nah, purin adalah satu senyawa kimia yang dapat ditemukan di dalam suatu bahan makanan tertentu. Seperti misalkan daging, kemudian jeroan, makanan laut, dan ada beberapa di sayuran dan di kacang-kacangan. Nah, selain itu biasanya dalam kondisi normal, asam urat itu larut dalam darah dan akan dikeluarkan melalui urin. Tapi dalam kondisi tertentu, tubuh akan menghasilkan asam urat dalam jumlah berlebih atau mengalami gangguan dalam ekskresi asam urat, sehingga asam urat tidak bisa dikeluarkan dan akan menumpuk di dalam darah. Nah, penumpukan asam urat ini akan menyebabkan atau akan terbentuknya kristal di dalam sendi yang mengakibatkan nyeri di persendian dan juga pembengkakan di persendian, seperti itu. Nah, tak hanya di persendian, penumpukan atau kristal asam urat ini juga dapat terjadi di ginjal dan saluran kemih yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal dan juga batu di saluran kemih. Nah, seperti itu penjelasan penyebab terjadinya asam urat. Selanjutnya, adapun faktor resiko penderita asam urat yaitu yang pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, karena kadar asam urat pada pria lebih tinggi daripada wanita. Namun, wanita dapat beresiko mengalami asam urat setelah menopause. Kemudian, konsumsi makanan tinggi purin, kemudian konsumsi alkohol, konsumsi obat-obatan, dan juga obesitas. Nah, adapun tanda dan gejala asam urat yaitu adanya rasa nyeri, bengkak, dan merah di persendian. Seperti misalkan di area pergelangan kaki, di jari kaki, kemudian di lutut, dan juga bisa di tangan atau jari tangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan diet untuk penyakit asam urat. Nah, diet apa sih yang diberikan untuk penyakit asam urat? Nah, diet yang diberikan untuk penyakit asam urat yaitu diet rendah purin. Nah, di sini saya akan menunjukkan leaflet diet rendah purin. Nah, di sini ada leaflet diet rendah purin dari Kemenkes RI tahun 2011, bisa dilihat. Nah, kemudian di sini ada tujuan diet dan syarat diet, dan juga ada pengaturan makanan untuk diet rendah purin atau untuk penderita asam urat. Tujuan diet dari diet rendah purin yaitu menurunkan kadar asam urat dalam darah dan memperlancar pengeluaran asam urat. Kemudian syarat diet rendah purin yaitu energi diberikan sesuai kebutuhan. Yang kedua, protein 1-1,2 gram per kilogram berat badan atau 10-15% dari kebutuhan. Ketiga, lemak tidak lebih dari 30%. Kemudian karbohidrat sekitar 65-75% dari kebutuhan.
Kemudian vitamin dan mineral sesuai kebutuhan, cairan disesuaikan dengan urin yang dikeluarkan setiap hari, dan selanjutnya ke pengaturan makanan. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai bahan makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan untuk penderita asam urat. Nah, untuk sumber karbohidrat, semua sumber karbohidrat dianjurkan untuk penderita asam urat. Misalnya kayak nasi, bubur, bihun, kentang, makaroni, jagung, ubi, talas, singkong, dan havermut. Nah, untuk sumber protein hewani yang dianjurkannya yaitu telur dan juga susu skim atau susu rendah lemak. Yang dibatasinya ada daging-dagingan, daging ayam, kemudian ikan tongkol, ikan tenggiri, bawal, bandeng, dan juga ada makanan laut, misalkan kayak udang, kerang, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Dan itu maksimal 50 gram sehari. Nah, untuk bahan makanan yang dihindari, contohnya seperti jeroan itu dihindari untuk penderita asam urat, karena jeroan mengandung tinggi purin. Jeroan contohnya kayak hati, ginjal, jantung, paru, usus, dan lain sebagainya. Kemudian ada otak juga, babat, ikan sarden nggak boleh, kemudian daging bebek, daging burung, sosis, dan juga angsa, remis, dan juga ragi. Itu dihindari dulu untuk penderita asam urat. Nah, kemudian untuk sumber protein nabati, semua protein nabati itu dibatasi jumlahnya. Nah, kalau untuk tempe, tahu, itu maksimal 50 gram per hari. Ingat ya, kayak tadi prinsipnya 50 gram per hari, bukan 50 gram dalam sekali makan. Tapi 50 gram itu sehari, nah sehari itu bisa 2-3 kali makan. Nah, untuk kacang-kacangan kayak kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, dan kacang lainnya, itu paling banyak 25 gram per hari. Kemudian untuk bahan makanan sayuran, yang dianjurkan itu adalah wortel, labu, siam, kacang panjang, terong, ketimun, labu air, selada air, oyong, pare, tomat, selada, dan lobak. Dan yang dibatasi yaitu kangkung, bayam, buncis, daun atau biji melinjo, kemudian kapri, kacang polong, kembang kol, jamur, asparagus, yaitu maksimal 100 gram dalam sehari. Kalau untuk buah-buahan semuanya boleh, semuanya dianjurkan. Untuk minuman, yang dianjurkan itu minuman yang tidak beralkohol. Yang dibatasi itu teh kental dan kopi. Yang dihindari yaitu minuman yang mengandung soda dan alkohol seperti soft drink, arak, ciu, bir, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lain-lain seperti bumbu, itu boleh secukupnya dianjurkan. Kemudian yang dibatasi itu makanan-makanan yang berlemak seperti santan kental, kemudian makanan-makanan yang digoreng itu dibatasi. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai penyakit asam urat dan juga diet atau pengaturan makannya. Nah, kesimpulannya adalah penyakit asam urat yaitu penyakit persendian yang disebabkan karena tingginya asam urat di dalam darah. Nah, tingginya asam urat di dalam darah bisa diakibatkan karena seringnya konsumsi makanan yang tinggi purin. Nah, makanan tinggi purin diantaranya ada di daging, jeroan, makanan laut, sayuran, dan kacang-kacangan. Nah, semoga kalian dapat memahami dan menerapkan diet pengaturan makan untuk penderita asam urat yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Ambil baiknya dan buang buruknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.